Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irsad Bagus Sasangka dengan NIM 1020112400105. Berasal dari kelas TI 4806. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menghitung pada penelitian operasional. Oke, jadi di sini kita bisa melihat ada study case di mana Mary has just been diagnosed as having a cancer at a fairly advanced stage. Specifically, she has a large malignant tumor in the bladder area. Mary is to receive the most advanced medical care available to give her every possible chance to survival. This care will include extensive radiation therapy. Lalu, di sini dapat dilihat bahwa sudah dibuatkan tabel yang dimana pada bagian kiri ini menunjukkan area yang terdapat healthy anatomy, critical tissues, tumor region, dan center of tumor. Lalu untuk fraction of every dose absorbed by area, ini terdapat dua, terdapat beam 1 dan juga beam 2. Lalu ada juga restriction on total average dosage dengan satuannya yaitu kilorage. Yang dimana di sini kita akan diminta untuk minimize. Lalu ada kurang dari sama dengan 7, sama dengan 6, dan lebih dari sama dengan 6. Oke. Di sini sudah dibuat. Di sini terdapat variabel keputusan di mana X1 adalah the dose at the entry point for first beam. Lalu untuk X2, the dose at the entry point for second beam. Lalu terdapat juga fungsi tujuannya, yang dimana kita akan diminta untuk minimize dengan Z sama dengan 0,4 X1 ditambah 0,5 X2. Lalu terdapat juga constraint-nya, yaitu yang pertama ada 0,3 X1 ditambah 0,1 X2 kurang dari sama dengan 7. Lalu yang kedua ada 0,5 X1 ditambah 0,5 X2 sama dengan 6. Lalu yang ketiga ada 0,6 X1 ditambah 0,4 X2 lebih dari sama dengan 6. Di mana X1 dan X2 itu nilainya lebih dari sama dengan 0. Lalu setelah itu ada bentuk standarnya. Di sini kita akan menambahkan slack-nya. Yang dimana tadi itu kan dia berisi Z itu sama dengan 0,4 X1 ditambah 0,5 X2. Lalu kita perlu menambahkan slack di sini di tiap constraint yang ada gitu. Karena tadi bagian pembatas pertama itu dia lebih dari sama dengan 7, maka akan berbentuk positif slack 3 seperti itu. Lalu untuk pembatas kedua itu dia sama dengan 6, dia tidak perlu ditambahkan atau dikurangkan dengan slack. Lalu karena pembatas ketiga itu kurang dari sama dengan 6, jadi dia perlu dikurangkan oleh slack yaitu min X4. Lalu lanjut, di sini ada bentuk kanonik atau bentuk kanonik ini adalah additional variable. Karena berbentuk D sama dengan itu ada tambahan slack positif, jadi dia perlu tambah X5 pada constraint kedua. Lalu dia perlu ditambah juga slack ke-6 karena pada sebelumnya dia berbentuk negatif pada slack-nya. Lalu setelah kita mendapatkan bentuk ini, kita dapat membentuk iterasinya. Nah, di sini ditulis juga sesuai dengan angka yang ada. Tadi itu X1 dia bernilai 0,4, X2 itu bernilai 0,5, X3 itu bernilai 0, X4 itu bernilai 0, lalu X5 itu M, X6 itu M. Kenapa dia bisa M? Karena ditambahkan dengan slack yang terakhir. Lalu X3 itu 0, X5 itu M, X6 itu M. Oke, di sini juga dapat dilihat bahwa pada baris C itu terdapat angka 0,4 dikurangin 1,1 M, lalu ada 0,5 dikurangin 0,9 M, lalu ada 0 M, 0, 0. Ini dapat dicari dengan menggunakan rumus yaitu nilai CB
dikurangi dengan perkalian dari dua matriks seperti itu. Nah, di sini dapat dilihat juga bahwa terdapat entering variable pada X1. Lalu terdapat juga living variabelnya pada X6. Untuk entering variabelnya diambil X1 itu karena di sini case di sini adalah minimize. Jadi kita perlu mencari nilai yang paling terkecil dari si M-nya. Itu. Lalu untuk living variable ini merupakan rasio atau perbandingan dari konstanta dibagi dengan nilai dari tiap entry variable. Sehingga didapatkan bahwa living variable ini X6 karena 6 dibagi 0,6 dia adalah yang paling terkecil. Terkecil dari nilai positif seperti itu. Sehingga X6 ini dia akan menjadi living variable dan akan digantikan oleh nilai X1. Seperti ini. Tadi X6 dan berubah menjadi X1. Lalu dilanjut juga bahwa karena di sini pada baris C masih terdapat nilai negatif, kita perlu mencari lagi untuk nilai entry variabelnya. Di sini terdapat entry variabelnya yaitu X4 dan living variable X5. Seperti perhitungan tadi, sehingga X5 ini perlu diganti dengan X4. Lalu diganti jadi seperti ini. Pada basis menjadi ada X3, X4, X1. Nah, pada nilai baris C sudah tidak ada lagi nilai yang negatif. Semua sudah bernilai lebih dari sama dengan 0. Sehingga kita sudah mendapatkan nilai untuk yang dapat dimasukkan kepada nilai Z-nya. Karena pada nilai Z-nya itu diminta adalah variabel X1 dan X2, kita di sini dapat menyimpulkan bahwa X1 itu konstantanya 12, sehingga X1 sama dengan 12. Dan karena di sini basisnya tidak ada nilai X2, sehingga kita asumsikan bahwa nilai X2 ini bernilai 0, sehingga X1 sama dengan 12, X2 sama dengan 0, sehingga Z-nya bernilai 4,8. Sehingga dapat kesimpulan, the dose at the entry point for beam 1, first beam, is 12 kiloreds, and the dose at the entry point for second beam is 0 kiloreds. So the entry dose absorbed, alias nilai Z-nya, by the healthy anatomy is 4.8 kiloreds. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.